Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Zaki Nasution di channel YouTube ini. Jadi teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini aku ingin membahas yaitu pemotongan porsi haji di beberapa daerah seperti Jawa Barat, Sumatera Utara, dan lain-lain. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelumnya kita melanjutkan video ini, bantu channel ini dengan menekan tombol like, komen, subscribe, serta aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan konten seru dan menarik lainnya. Yuk lanjut. Beberapa hari yang lalu kita mendapatkan kabar yang cukup mengagetkan bahwa telah terjadinya perubahan dari proses penghitungan porsi haji di tahun 2026 yang biasanya dihitung dengan jumlah umat muslim yang ada di daerah itu kini berubah menjadi rata-rata, yaitu rata-rata umat muslim yang mendaftar haji di daerah itu dan masa tunggunya yang lebih lama akan mendapatkan kuota yang lebih besar. Ini membuat beberapa daerah terkena dampaknya seperti Jawa Barat dan Sumatera Utara. Di Sumatera Utara sendiri, yang biasanya jemaah haji itu berjumlah 8.000 orang setiap tahunnya, kini hanya menjadi 5.900 orang saja. Terdapat 1.500 lebih jemaah haji yang terkena terdampaknya. Ini menjadi polemik dan meresahkan masyarakat di beberapa daerah yang biasanya masa tunggu di daerah contoh seperti Sumatera Utara yang hanya 20 tahun, kini melonjak tinggi hingga 26 tahun lebih. Apa yang sebenarnya terjadi, di sini akan kita bahas. Perlu teman-teman ketahui, sebenarnya peraturan ini sudah ada sejak beberapa bulan yang lalu. Tetapi akan dilakukan sebenarnya pada tahun 2027. Dan pada tahun 2026 ini akan dilakukannya sosialisasi terhadap beberapa jemaah di seluruh Indonesia. Tetapi entah mengapa, tiba-tiba peraturan ini diberlakukan pada tahun 2026. Dampaknya cukup signifikan teman-teman. Di beberapa daerah seperti Sumatera Utara dan Jawa Barat, pemotongan jemaah haji yang cukup besar terjadi. Contoh seperti Sumatera Utara, seperti saya yang bilang tadi, dari awalnya 8.000 jemaah, kini hanya tinggal 5.900 jemaah. Jika di total, yang biasanya jemaah haji Sumatera Utara terdiri dari 25 kloter, kini hanya tersisa 17-18 kloter. Yang kedua, dampaknya ialah masa tunggunya jauh lebih lama. Jika sebelumnya di suatu daerah masa tunggunya 20 tahun, dikarenakan terkenanya pemotongan dari tahun ini berubah menjadi 26 tahun, bahkan jika dicek bisa menjadi 29 tahun teman-teman. Dan yang ketiga ialah jemaah haji menjadi resah dikarenakan masa tunggu mereka yang awalnya sudah sedikit lagi untuk berangkat, kini menjadi lebih lama untuk berangkat haji teman-teman. Ini membuat jemaah haji resah dikarenakan apa? Peraturan ini membuat jemaah haji bingung dan membuat jemaah haji resah teman-teman. Lalu apa yang harus dilakukan untuk menanggulangi permasalahan haji yang ada di Indonesia pada saat ini yang masa tunggunya bervariasi? Sebenarnya solusinya tidak harus membagi kuota haji seperti yang sekarang ini. Dibagikan seperti biasa saja, tetapi ketika ada nanti tambahan kuota yang diberikan oleh pemerintah Saudi Arabia kepada Indonesia, kuota itu dibagikan kepada daerah-daerah yang masa tunggunya sudah cukup lama teman-teman, seperti 30 tahun, 40 tahun, dan lain-lain teman-teman. Ini cukup lebih efisien dan cukup lebih bagus teman-teman. Dikarenakan apa? Tidak harus mengganggu kuota haji di daerah-daerah lain, tetapi ketika ada nanti bonus kuota haji yang diberikan oleh pemerintah Saudi Arabia kepada Indonesia, itu dibagikan ke tempat-tempat yang masa tunggunya sudah cukup lama. Ini lebih bagus dibanding membagi atau mengubah kuota haji di setiap daerah yang biasanya ribuan kini dikurangi ribuan juga, teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat aku bagikan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga informasi yang saya sampaikan bisa menambah wawasan teman-teman semuanya. Dan kita doakan semoga cepat terselesaikannya masalah haji yang ada di Indonesia ini. Sebelum kita akhiri video ini, untuk channel ini dengan menekan tombol like, komen, subscribe, serta aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan konten-konten seru dan menarik lainnya. See you next time. Bye-bye.